Hai, kembali lagi di Cerita Senja. Seperti biasa, Cerita Senja akan berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis para pendaki gunung yang pada umumnya dialami secara nyata dan misterius. Sebelum mulai, mari ambil headset kalian dan ayo kita merinding bersama. Tetaplah di sini bersamaku. Pengalaman ini saya rasakan pada saat melakukan hiking dan camping di Gunung Burangrang, Bandung, Jawa Barat. Kala itu bulan Februari, sekitar pertengahan tahun 2018, kami tergabung dalam sebuah organisasi yang cukup terkenal di kota Bandung, bahkan Indonesia juga. Organisasi kami terkenal arogan oleh masyarakat, tapi kami justru berjuang untuk mempunyai tujuan mengubah mindset negatif itu menjadi positif. Dari mulai melakukan kegiatan baksos, kajian ilmiah, dan yang lainnya. Nah, mulai dari situ kami merencanakan membentuk suatu tim yang bergelut di dunia adventure. Singkat cerita, sekitar bulan Oktober tahun 2018, di pertengahannya mulailah dari situ kami merencanakan untuk mendapatkan suatu kegiatan hiking dan camping perdana kami. Sebelum hari H menuju kegiatan, kami briefing dulu untuk menentukan rencana lokasi dan waktu yang akan kami datangi. Lokasi yang kami tentukan yaitu Gunung Burangrang 2064 mdpl. Tepatnya hari itu hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018. Tim kami mulai mempersiapkan apa saja yang akan dibawa, mulai dari perlengkapan tim, logistik, dan yang lainnya. Tibalah saat pendakian, pukul 8 pagi. Sebelumnya tim menetapkan lokasi titik kumpul pertama untuk checkpoint di Alfamart dekat SPN Cisarua, Bandung, Jawa Barat. Karena tim kami ada juga yang berada di kota Garut. Setelah checkpoint di TKP, kami mulai berbincang sambil menunggu kawan kami yang belum hadir. Setelah semua kumpul, mulailah kami menghitung ada beberapa orang yang hadir. Karena pada saat briefing masih banyak yang belum pasti ya. Jumlah total kami sekitar ada 11 orang yang akan melakukan pendakian. Setelah persiapan beres, semuanya kami melanjutkan perjalanan ke BC Burangrang via Lenggok Haji. Tepat pukul 11, tibalah kami di BC Burangrang. Kami melaksanakan pemeriksaan akhir untuk personil dan materi untuk kemudian mendata simaksinya. Pada saat pendakian kami dibagi menjadi 3 tim. Tim 1 berjumlah 5 orang, Sandi, Irsad, Oing, Ii, dan Ersan, dengan tugas sebagai tim peluncur pendiri tenda. Dan tim kedua berjumlah 2 orang, saya dan Ri. Dan tim ketiga berjumlah 4 orang, Uoks, Uhe, Ochan, Ladusing. Waktu menunjukkan pukul 11.30. Tim 1 bergerak meluncur mendahului dengan sigap berbekal HT untuk berkomunikasi dengan tim 2 dan tim 3. Tim 2 dan tim 3 masih standby jarak waktu 1 jam dengan tim 1. Kami duduk sambil ngopi menunggu azan zuhur. Pada jam 1 siang, tim 2 dan tim 3 mulai melaksanakan pendakian awal dan nanti pada akhirnya berpisah. Cuaca panas menemani langkah kami pada saat mendaki. Karena awal mula pendakian belum adanya pohon-pohon rindang, hanya ilalang-ilalang kering di sepanjang jalan menuju pos 1. Debar jantung mulai terasa pada saat awal pendakian karena langsung disuguhkan dengan tanjakan-tanjakan. Tepat pukul 2, saya dan Re, saya tim 2 ya, berjalan terus meninggalkan tim 3. Sampailah kami di pos 1. Di pos 1 kami minum sedikit dan menghisap 1 batang rokok. Setelah habis kami melanjutkan ke pos 2.
Di tengah perjalanan menuju pos 2, kami istirahat sejenak sambil menunggu tim 3 di bawah pohon rindang yang teduh. Semacam beringin tapi masih kecil. Di perengan jurang, di sela-sela obrolan kami mulai terasa kehadiran makhluk-makhluk lain. Re. Dan Re pun berkata, Re, ngerasa gak kamu tadi ada yang ngikutin? Dan saya pun menjawab sambil fokus, sebentar. Iya, ada yang ngikutin, baju biru, pakai baju sniper kayak baju di PUBG yang dimaksud seperti Bigfoot gitu ya. Nah itu, santai aja, udah gak ada apa-apa kan? Sambil menghunus sangkur yang diberi bacaan doa dan langsung menancapkannya ke tanah. Dan setelah sangkur menancap di tanah, terdengar sayup-sayup suara wanita tertawa di sebelah bawah jurang tadi. Nah, kedengeran gak? Ada yang ngetawain loh. Iya nih, wah bahaya nih, sebentar ya, saya mau narik yang di rumah buat jaga-jaga. Pada saat itu kami berdua saling konsentrasi, fokus untuk bisa berkomunikasi sama makhluk yang hadir itu. Dan Ri pun berkata, bro, tahu gak ini pohon tempatnya siapa? Dan saya pun menjawab, ular ya? Cewek pakai mahkota? Dan Ri pun menjawab, iya nih, tuh makhluk yang jaga gunung ini. Oh ya? Lanjut saya. Dan Ray pun berkata lagi, bentar dulu, nunggu kawan yang lain, saya masih capek nih. Yaudah, sebatang rokok lalu kita berangkat ya, supaya cepat sampai ke atas puncaknya, jawab saya. Dan kami pun menunggu sampai kawan-kawan tim 3 datang. Tidak lama kemudian tim 3 datang dengan lesunya, dan mereka pun ikut istirahat. Pukul sudah menunjukkan jam 3 lebih 15 sore. Kami menunjukkan perjalanan menuju pos selanjutnya bersama tim 3. Dan keganjilan pun kembali terjadi di perjalanan. Saya berada di paling belakang dan kelima teman kami di depan. Jarak 20 meteran. Setiap saya berhenti di pohon yang tumbang, saya melihat batu bulat berwarna merah menyala. Seperti batu akik merah delima. Tidak saya ambil karena saya berprinsip ini bukan hak saya dan saya tidak mau ambil resiko. Kemudian saya melanjutkan lagi perjalanan dan kembali lagi terjadi kehadiran batu merah delima itu pas saya berhenti di pohon yang tumbang. Om, kenapa ngobrol sendiri? Jadi agak parno. Om Agus ngomong sendiri sama pohon. Sela teman saya sambil melihat ke arah saya yang sedang memperhatikan batu merah delima itu. Dan saya pun menjawab, udah cepet maju, biasanya nih ada harta karun, awas kamu jangan main embat ya, apa aja yang di sini bukan hak kamu. Tak lama berselang, si Uhe langsung lari ke atas, kemudian naik ke atas pohon sambil bergaya ala monyet. Padahal kan Uhe memiliki cedera kaki. Dengan lincahnya ia bergaya seperti monyet. Tiba-tiba si Ochan berkata, wah si Uhe apa-apaan, kesurupan kayaknya. Bukannya si Uhe itu mah kayak monyet gitu. Dan Uwo pun menjawab, turu Uhe, kamu pengen parah lagi, mungkin ya kakinya. Kemudian turunlah si Uhe dari pohon itu seperti orang bingung dan linglung. Dan Uhe pun bertanya, ada apa nih? Ochan menjawab, tuh kan kata saya, si Uhe mah gila. Dan Ray pun menjawab, ayo cepat maju, gak akan ada apa-apa, hari udah sore loh. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan. Di pukul 18 lebih 10 menit, azan maghrib terdengar sayup-sayup dari kejauhan, dan kami pun telah sampai di puncak. 4 tenda sudah berdiri
dan kami pun siap-siap berkemas untuk makan malam. Pukul 19.30 Pukul 19.30 kami melaksanakan makan malam bersama dengan lauk seadanya. Setelah makan, kami melanjutkan untuk hiburan. Kami menyetel musik keras dari speaker yang dibawa oleh Sandy. Serasa puncak burangrang milik kami sendiri tanpa menghiraukan yang lainnya. Dan maklumlah, karena ini pendakian perdana. Pukul sudah menunjukkan tepat pukul 21 malam. Kami melanjutkan hiburan, ditambah diri kami yang membuka botol anggur merah dengan tujuan agar suasana menjadi hangat dan meriah. Pukul 23 kami pun selesai dan berencana untuk istirahat. Sebelum istirahat, Ray memanggil saya. "Ray," ini kata Ray ya, "Bro, kesini dulu." "Ada apa?" jawab saya. Dan Ray pun berkata, "Saya diberi pesan dan dimarahi oleh Karuhun yang di sini. Soalnya tempatnya dipakai untuk berisik dan minum-minum." Dan saya pun menjawab, "Iya, mau gimana lagi? Anak-anak yang pada suka gitu kok." Dan Ray pun menjawab, "Saya gak mau tahu. Besok harus bersih lagi, jangan sampai acak-acakan." "Iya, gampang, ayo tidur. Tapi saya pengen bab. Di mana ya?" "Tuh di semak-semak," jawab Ray. "Males mending tiduran aja," salah saya. Dan kami pun kembali ke tenda masing-masing untuk istirahat. Tepat pukul 1.30 di dalam tenda kami bertiga, saya, Uwo, Adusing beristirahat. Tapi saya tidak bisa istirahat karena mules pingin bab. Kemudian tak saya hiraukan mules yang melanda ini. Lalu saya tertidur. Di dalam tidur saya bermimpi cukup aneh sekali. Saya melihat di belakang tenda saya terdapat semacam perkampungan warga. Padahal kan di belakang tenda hanya ada pohon perdu kecil menuju jurang lagi. Di dalam mimpi saya masuk ke perkampungan itu dengan maksud ingin numpang bab karena masih mules. Mulailah saya ke rumah itu. Saat saya tiba di rumah itu, saya berkata, Permisi. Kebetulan di rumah itu penghuninya 3 wanita. Cewek satu itu menjawab, "Silahkan masuk ke dalam." "Permisi mbak, ikut ke belakang atau ke WC boleh?" jawab saya. Dan cewek itu menjawab, "Silahkan, WC-nya ada di dalam mas." Yang saya heran, posisi WC atau kloset itu berada di atas seperti podium yang berada di tengah-tengah ruangan rumah gitu. Dan saya pun mengatakan, "Iya makasih mbak, kalau airnya sebelah mana ya mbak?" Dan cewek itu menjawab, "Itu mas, airnya di dalam sumur." Mengherankan lagi, posisi sumur berada di dalam rumah, persis di sebelah pintu dalam. Lalu airnya sangat penuh sekali dan bening hingga batas sumur paling atas. Pada saat saya akan mengambil air di sumur itu, saya melihat ada 2 orang muda-mudi yang ingin numpang ke WC juga di rumah itu. Akan tetapi pemilik rumah itu tidak memperbolehkannya untuk menumpang ke WC-nya, malah disuruh untuk pergi ke tempat lain. Dan di situ pun saya mulai heran. Setelah saya mengambil air dan bertujuan untuk bab, saya malah ditarik ke pintu kamar oleh cewek satu yang tanpa busana. Lalu cewek satu itu mengajak saya untuk berhubungan intim di kamarnya. Saya keburu bangun karena di luar tenda ada yang mukul tenda saya. Entah itu monyet atau makhluk lain. Dan saya pun bangun, menajamkan pandangan saya ke arah jarum jam di tangan saya. Dan saya melihat pukul sudah menunjukkan jam 3:15. Dengan rasa dongkol, saya keluar tenda untuk bikin kopi. Saya masih penasaran dengan arti mimpi itu dan akan saya ceritakan kepada Ray teman saya karena dialah yang paling ngerti situasi sekarang. Hari pun bergerak dengan cepat, tibalah pukul 6.
Semua teman-teman bangun dan menikmati sunrise, lalu selfie-selfie. Kemudian yang lainnya sedang menikmati sunrise. Saya dan teman lain mempersiapkan makan pagi. Setelah makan pagi selesai, kami pun kemas-kemas untuk persiapan turun gunung. Pukul 8, sesuai permintaan Ray semalam, kami membersihkan sampah-sampah sisa makanan dan sisa kemeriahan tadi malam. Saya perintahkan Uhe untuk membuat lubang untuk memendam sampah dan membakarnya. Uhe pun membuat lubang sedalam lengannya. Satu persatu sampah mulai dimasukkan ke lubang dan akan dibakar. Kejadian ganjal terasa kembali. Sampah yang sudah dimasukkan itu keluar kembali loncat bagaikan tidak diterima bumi. Kami semua heran, kok bisa kayak gitu? Setelah kami coba kembali, bisa dan tidak jadi dibakar melainkan ditimbun saja. Sisa sampah yang tidak tertimbun dimasukkan ke plastik sampah dan dibawa turun. Pukul 9.30 kami mulai turun gunung. Setelah berdoa, semua turun secara acak, tidak dengan tim. Ya bisa dibilang kami turun masing-masing. Saat turun gunung dengan lari kecil karena sudah kebelet pingin bab, di pertengahan jalur saya sudah tidak kuat menahan ingin bab. Dengan terpaksa saya keluar jalur sebelah kiri sejauh 50 meteran dan bersiap untuk bab tanpa izin atau permisi. Sebelum bab saya memperhatikan daerahnya dulu. Saat saya jongkok, tiba-tiba di sebelah kiri saya ada seekor ular berwarna emas sebesar jari tengah orang dewasa ngeleor dengan santai. Saya coba mengusirnya, tapi ular itu tetap saja dengan santai mendekati saya. Tanpa panjang lebar berpikir, saya langsung kembali ke jalur turun kembali dan tidak jadi bab. Saat saya melanjutkan perjalanan turun, kembali mules dan saya putuskan untuk keluar jalur ke sebelah kanan sejauh 50 meter tadi. Saya meminta izin atau permisi dahulu agar tidak ada yang mengganggu. Setelah semuanya beres, saya langsung ambil sikap bab dan sampai beres, lalu saya menimbunnya dengan daun. Pukul 10.30 saya tiba di BC Burangrang urutan keempat dan teman yang lainnya 7 orang masih di atas. Saya istirahat dengan hammock sambil menunggu teman yang lain tiba. Semua tiba di BC tepat pukul jam 11 siang, melanjutkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan setelah semua kembali, saya menceritakan kepada ibunya Uwok. Ibu Uwok mengerti dengan hal gaib, bahwa saya bermimpi aneh pada saat mendaki ke Burangrang. Dan beliau menegaskan bahwa saat ini saya didampingi oleh sosok gaib Ratu Ular penguasa pegunungan Burangrang. Dia tidak ganggu, dia hanya suka dan ingin ikut bersama saya. Dan batu merah delima yang selalu saya lihat di tumbangan pohon itu merupakan pusaka yang ada di Gunung Burangrang. Sampai saat ini Gunung Burangrang selalu menjadi kenangan indah untuk saya pribadi. Karena Burangrang merupakan pendakian saya pertama dan sangat berkesan sekali. Rasanya ingin sekali bermain di Gunung Burangrang yang megah itu. Oke, demikianlah cerita yang aku ambil dari salah satu akun Twitter, Rama Komarun Zaman ya. Teman-teman bisa follow akun tersebut karena di sana banyak sekali tweet-tweet horor. Tapi kalau kalian males baca, teman-teman bisa simak channel YouTube saya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika teman-teman suka sama cerita ini, silahkan like dan bagiin ke teman-teman, ke sosial media kalian ya. Ke teman-teman bolehlah di WA ya. Oke, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.